Solid-state fermentation or solid substrate fermentation is defined as the fermentation process occurring in the absence or near absence of free water. Substrates used in solid-state fermentation. Solid substrate fermentation employs natural raw materials as carbon source, such as cassava, barley, wheat bran, rice bran, sugarcane bagasse, cassava bagasse, various oil cakes. Coconut oil cake, palm kernel cake, soybean cake, ground nut oil cake, etc. Fruit pulps like apple pomace, corn cobs, sawdust, seeds, coffee husk and coffee pulp, tea waste, spent brewing grains, etc. Advantages of solid-state fermentation. The advantages of solid-state fermentation are: solid-state fermentation process is simple and cost-effective compared to other fermentation modes. In solid-state fermentation, high product yields with less effluent release can be achieved, which in turn reduces pollution. Solid-state fermentation resembles the natural habitat of some fungi and bacteria. Solid-state fermentation process has easier downstream processing. Factors which influence solid-state fermentation. Selection of microorganisms. This is one of the key factors for improved yields of the product. Bacteria, yeast, and filamentous fungi can be used. Filamentous fungi has shown better results growing in the solid substrate. Substrate. Substrate also plays important role in determining the growth of microorganisms, thereby increasing the product yield. Substrate is chosen such a way that it should provide physical support as well as nutrients to the growing culture. The substrate is of two types. One is specific substrate, which requires suitable value addition and/or disposal. The second is for producing a specific product from a suitable substrate. Process optimization. This includes the optimization of physicochemical and biochemical parameters such as size, initial moisture, pH, and pretreatment of the substrate, relative humidity, temperature of incubation, agitation, aeration, age, and size of the inoculum, nutrient supplementation such as nitrogen, phosphorus, and trace elements, supplementation of additional carbon source and inducers, extraction of product and its purification. Problems associated with solid-state fermentation. Heat transfer. One of the main difficulties is to control the temperature during the fermentation process. Heat is generated during the metabolic activities of microorganisms. Since the substrate used has low thermal conductivity, heat removal will be slow. When the heat generated goes beyond certain level, which will have effect on product and growth of microbe, ultimately ending up in reduction in yield and quality of the product. Process scale-up is also difficult. Applications of solid-state fermentation. Agro-food industry. Traditional food fermentations: koji, fermented cheeses. Mushroom production and spawn production, agaricus, pleurotus. Bioconversion byproducts, sugar pulp bagasse composting, detoxification. Food additives, flavors. Dyestuffs. Agriculture industry. Biocontrol, bioinsecticide, Beauveria metarhizium, trichoderma. Plant growth hormones or enhancers, gibberellins, rhizobium, trichoderma. Industrial fermentation. Enzymes production, amylases, cellulases, proteases, pectinases, xylanases. Antibiotic production, penicillin, feed and probiotics. Organic acid production, citric acid, fumaric acid, etc. Fungal metabolites, alkaloids. Ethanol production, malting and brewing.
Mohon maaf, Masih Pak. termute, Pak. Masih di mute. Oke, makasih. Oke, baik, sambil menunggu yang lain, tadi saya sudah sampaikan untuk video pendek ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang solid state fermentation. Jadi ada beberapa mungkin untuk meringkas tadi apa yang sudah disampaikan ya. Ya, saya rasa Cassava bagasse. yang pertama adalah solid state fermentation ini kita bisa menggunakan berbagai macam bahan baku ya, dan kebanyakan waste ya. Jadi salah satu yang sering menjadi unggulannya adalah kita menggunakan waste product ya. Jadi ini adalah waste product yang di kita kan sangat banyak sekali, mulai dari bagas, ya, tea base dan sebagainya, ya, coconut oil cake ya. Jadi ini kan sisa ini kita sudah tahu dari pabrik gula ya, bagasnya tea base ya. Jadi dari padatan bekas teh, terus kemudian ini sawdust ya, serbuk gergaji dan coconut oil cake. Jadi pada saat kita menghasilkan minyak kelapa itu pasti akan ada padatannya, termasuk juga nanti minyak lain ya, ya minyak kaca. Kalau dari minyak kacang tanah mungkin sekarang udah nggak terlalu populer, tapi sebenarnya ada juga minyak dari kacang, itu kita bisa dapatkan minyaknya ya. Nah, nanti ada padatannya ya. Terus kemudian tadi yang disampaikan mengenai beberapa kelebihannya ya. The advantages of solid state. Jadi prosesnya simple, cost efektif, dan nanti limbahnya lebih sedikit, produk yield-nya menjadi lebih tinggi ya. Nanti kita akan bahas ini ya. Kemudian downstream, salah satunya memang konsentrasi dari produk itu relatif tinggi ya, dan nanti downstream processing-nya bisa lebih mungkin memudahkan ya. Nah, yang itu adalah berarti mikrobanya, substrat nanti yang dipilih apa, optimasi dari proses ya. Tadi disampaikan itu ya. Jadi cukup panjang diceritakan tentang hal ini. Nah, kemudian persoalan yang sering dihadapi adalah persoalan heat transfer ya. Jadi karena bekerja pada tumpukan padatan, maka seringkali panas akan akumulasi di dalam sistem. Kemudian problem yang dihadapi adalah men-scale up-nya ya. Jadi berhasil skala kecil, kemudian nanti skala besarnya bagaimana. Jadi ada problem di dalam men-scale up-nya. Dan kemudian penggunaannya banyak sekali ya. Jadi ini contohnya mungkin di sini saja. Jadi agrofood. Jadi saya rasa banyak sekali traditional food fermentation itu menggunakan solid state atau bioreaktor fasa padat. Ya, jadi solid state fermentation di sini ya. Saya tidak tahu, mungkin ada yang penelitian ini ya, menggunakan fermentasi fasa padat. Jadi tempe ya, koji ya. Ini koji itu dari bahasa Jepang ini ya. Jadi koji itu kan digunakan. Jadi koji, saya tidak tahu apakah pernah mendengar koji ya. Jadi koji ini adalah padatan yang difermentasikan awal ya. Sebetulnya tempe itu mirip dengan koji ya. Terus kemudian membuat kecap itu juga dimulai dengan kojinya dulu ya. Kemudian membuat sake itu si berasnya itu difermentasi, nah itu disebut juga koji juga ya. Membuat tauco itu juga koji juga. Jadi
banyak makanan tradisional sebetulnya fermentasi fasa padat atau menggunakan sistem fasa padat, ya. Kemudian tape itu juga kan fermentasi fasa padat, keju itu juga ya. Nah ini kemudian produksi jamur seperti shiitake ya. Ini mungkin ada, saya nggak tahu ini apa maksudnya tempe ini. Mungkin saya nggak tahu ini apakah tempe yang dimaksud mungkin ya. Composting ya. Jadi composting ini, detoxification ini bioremediasi itu juga masuk ke dalam kelompok itu. Nah, pembuatan zat warna tertentu dengan yang tradisional, misalnya yang warna merah, ya, angkak gitu ya, itu adalah, dan kemudian pembuatan di agrikultur ya, untuk pertanian, menghasilkan biopestisida seperti trichoderma dan produksi enzim pun sebetulnya banyak yang menggunakan atau memungkinkan menggunakan dengan fermentasi fasa padat. Ya, penisilin di awal-awalnya adalah menggunakan fermentasi fasa padat. Ya, terus asam organik dan sebagainya. Ya, jadi maltingnya, jadi pada saat awal-awal dalam pembuatan bir itu juga bisa menggunakan fermentasi fasa padat. Ya, jadi ini beberapa contoh-contoh yang menggunakan fermentasi. Jadi intinya fermentasi fasa padat itu adalah melakukan proses biokonversi atau melakukan bioproses, tetapi bukan dalam cairan, tetapi dalam fasa padat. Ya, mungkin contoh yang itu adalah koji ini ya. Jadi yang pembuat tempe, pembuat tempe, membuat kecap itu dimulai dengan fermentasi fasa padat. Ya. Oke, itu yang akan kita bahas ya. Ya, sebenarnya ada beberapa contoh lain lagi. Ya, kemudian ada tahun lalu ada webinar ya yang diselenggarakan dengan kuliah tamu. Saya tidak tahu apakah mahasiswa ini ikut atau tidak ya. Jadi webinar itu tentang solid state fermentation ya. Tapi cukup panjang, jadi nanti bisa jadi dibawakan oleh Profesor Ashok Pandey. Jadi ini adalah orang yang mungkin nomor 1 di dunia untuk solid state fermentation. Ya, saya rasa mungkin orang nomor 1 di dunia yang penulisannya atau papernya paling tinggi membahas tentang solid state fermentation ini. Ya, Profesor Ashok Pandey ini. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan beliau akan memberikan kuliah tamu lagi ya. Jadi nanti saya akan berikan linknya ya. Jadi mungkin saya sepintas saja. Jadi ada beberapa yang disampaikan. Or what? So different kind of options are there. So this model is that, but the again products etc. which are currently being produced commercially using solid state fermentation. Ya, jadi solid state fermentation kan ini ya. Jadi kultivasinya mikroorganisme itu dilaksanakan hampir tidak ada air bebas gitu ya. Ya tetap jadi mungkin pernah lihat buat tempe ya. Jadi kita lihat kan hampir tidak ada air bebas. Nah, ini biasanya yang gini yang disebut dengan koji ya. Yang membuat koji di dalam nampan-nampan atau tray bioreaktor. Jadi produknya banyak sekali. Nah, kita tahu bahwa jadi fermentasi fasa padat itu ideal untuk pertumbuhan fungi yang filamentous.
Jadi secara tradisional digunakan di dalam industri makanan ya, jadi seperti tempe, keju, koji dan sebagainya ya. Jadi memang fermentasi fasa padat ini agak terlupakan, jadi bukan terlupakan, memang sebetulnya lebih dulu dibandingkan dengan fermentasi cairan atau submerged culture. Ya, jadi solid state fermentation lebih duluan, kan dikenal pembuatan keju, pembuatan koji itu dikenal duluan di dunia fermentasi dibandingkan dengan yang submerged fermentation. Ya, tapi kemudian pada 19-an pada saat ditemukannya penisilin, itu juga mula-mulanya pada tahun 20-an, 30-an itu masih dalam bentuk fermentasi fasa padat. Ya, tapi kemudian di dalam pengembangannya mereka pertumbuhan tersebut atau produktivitasnya relatif rendah. Ya, sehingga berpindah ke fermentasi dengan cara cairan yang kita kenal sekarang. Ya, jadi berpindah dari yang solid state dengan menggunakan fermentasi fasa cair. Ya, yang kita, nah itu yang terus berkembang karena itu memang lebih mudah untuk mengendalikannya. Ya, lebih mudah dalam arti parameternya lebih terkontrol ya, terus kemudian lebih mudah untuk dimatematikan ya, dibuat modelingnya. Nah, sehingga menjadi jauh lebih berkembang, submerged culture itu jauh lebih berkembang daripada solid state system. Nah, tapi akhir-akhir ini orang tertarik lagi dengan solid state fermentation, dan salah satunya adalah Profesor Ashok Pandey ini yang memperkenalkan kembali ya, dan sekarang ini mulai apalagi dengan melihat dari sustainability dan sebagainya, sehingga solid state fermentation itu mempunyai peluang yang lebih besar, termasuk memanfaatkan limbah-limbah pertanian, ya, limbah-limbah padat pertanian. Nah, saya rasa itu latar belakangnya ya untuk membahas bahan kuliah kita. Ya, ini singkat saja, nanti akan ada ya, jadi bioreaktor fasa padat ini kita singkat saja membicarakannya. Nanti akan ada kuliah pilihan dan direncanakan pada tahun ini akan ada summer school. Ya, jadi Anda bisa mendapatkan kreditnya dan bisa dipakai sebagai pilihan, dan itu akan 2 minggu, direncanakan pada akhir Juli awal Agustus, dan diharapkan Profesor Ashok Pandey akan mengisi mungkin 2 kuliah ya, 2-3 sesi. Kemudian Profesor David Mitchell dari Brasil diharapkan juga bisa mengisi, ya. Kemudian dari Swedia, dari Borås, Profesor Muhammad mungkin diharapkan juga bisa mengisi kuliah tersebut, ya. Ya, jadi bagi yang tertarik nanti bisa mengambil mata kuliahnya di summer school, ya, jadi 3 SKS. Oke, jadi dari pengantar tadi, ya, fermentasi fasa padat atau solid state fermentation, dari gambarannya sudah sangat jelas bahwa proses tersebut mikroorganisme tumbuh di dalam substrat padatan, ya, dengan air bebas relatif sedikit, ya, dan yang paling banyak adalah menggunakan fermentasi jamur. Ya, jadi ini yang paling dominan, ya, bukan berarti yang lain
tidak ya. Jadi yang paling dominan adalah menggunakan jamu. Ya, jadi kulturnya bisa kultur murni atau bisa kultur campuran. Dan aerobik. Nah, jadi yang kelebihannya adalah substrat padatnya itu merupakan produk samping ya, tadi di video tadi diperlihatkan ya. Jadi berbagai macam limbah pertanian sangat dimungkinkan untuk digunakan sebagai substrat padatnya, sebagai substrat utamanya ya. Tetapi belum, tidak harus ya produk samping. Jadi bisa saja misalnya dari singkong ya, singkongnya langsung di fermentasi pada pembuatan kecap itu kan langsung dari kedelainya, pembuatan tempe kan langsung dari kedelainya. Nah, sumber nutrisinya berasal dari padatan tersebut ya, dari substratnya tersebut, tetapi bisa juga ditambah dari nutrien dari luar ya. Jadi itu yang gambaran fermentasi padat ya, saya rasa video tadi memperlihatkan dengan baik ya. Nah, jadi memang tadi kan salah satu tantangannya adalah ini adalah padatan, jadi ini adalah visualisasinya, ini ditulis oleh Profesor David Mitchell ya. Jadi dari bukunya, jadi nanti si jamur itu akan tumbuh, si fungi itu akan tumbuh, dan terutama filamentous fungi ya. Dan ini yang kemudian memasuki dari substratnya, substratnya dalam bentuk padatan. Nah, dianggapnya bulat begitu ya, seperti bola begitu ya. Nah, jadi nanti tetap harus ada air ya. Jadi tetap air itu penting karena tidak mungkin mikroba itu hidup tanpa air ya. Nah, jadi ada yang berbentuk kayak begini, tetapi juga bisa si mikrobanya meliputi ya, jadi seperti biofilm gitu ya. Ya, seperti biofilm, jadi berada pada permukaan si padatannya. Ya, jadi nanti kalau aerobik berarti akan ada oksigen yang berada di antara padatan tersebut. Ya. Jadi ada cairan juga, mungkin ditambah nutrisi ya. Jadi nutrisinya bisa dari padatan, tetapi bisa kita tambahkan ada cairan untuk memberikan tambahan nutrisinya. Ya, jadi ini gambaran mikronya ya. Kalau kita beri gambaran mikro, kita lihat apa yang terjadi. Ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Yang tradisional adalah membuat tempe, koji, ya angkak ini adalah zat warna merah biasanya untuk, saya rasa di Indonesia sebetulnya ya angkak ini adanya di makanan Cina ya, beberapa makanan Cina menggunakan angkak, jadi warna merah, punya rasa tersendiri. Mungkin masakan Indonesia nggak ada ya, hampir nggak ada yang menggunakan angkak. Ya. Jadi, sebentar. Oke, jadi ini adalah tadi sudah disampaikan mengenai enzim production, ya, penicillin, hormon, antibiotik. Saya rasa ini semua tadi sudah disampaikan, ya, tentang apa saja yang bisa dihasilkan dengan menggunakan solid state fermentasi atau fermentation pasca padat. Ya.
Nah, jadi tahapan-tahapan prosesnya sebetulnya mirip saja dengan submerged culture, ya, jadi kultur terendam. Sama-sama saja, yaitu dari persiapan inokulum, persiapan substratnya, persiapan bioreaktor, inokulasi dan memasukkan, ya, memasukkan substratnya ke bioreaktor, operasi bioreaktor, kemudian dikeluarkan, dipanen, ya, atau unloading, ya, memisahkan, memurnikan. Ya, jadi urutannya sama saja, ya. Cuma bedanya nanti di reaktor yang dipakai. Ya, jadi reaktornya relatif cairannya sedikit. Ya. Itu saja. Nah, tapi ada kelebihannya tadi sudah disampaikan, titernya, jadi konsentrasi produk itu bisa relatif tinggi. Dan kemudian kalau konsentrasi produk relatif tinggi, nanti adalah pemisahan dan pemurniannya bisa relatif lebih murah. Dan juga limbah yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Karena persoalan dengan fermentasi yang submerged culture itu adalah selalu air limbahnya cukup banyak dan konsentrasi BUD, CUD-nya tinggi. Ya, kalau ini bentuknya padatan, dan padatannya malah nanti bisa hancur sendiri, ya, atau bisa kita manfaatkan nanti limbah padatnya itu. Ya, jadi memang yang menjadi tantangan kita bekerja dengan fasa padat itu tidak mudah. Ya, jadi dengan kultur terendam itu gampang, relatif lebih gampang. Jadi mengapa orang tuh lebih nyaman menggunakan kultur terendam? Maka itu kenapa kultur terendam itu berkembang pesat. Ya, karena kita bisa mengontrolnya, bisa kita mengendalikan, mengaduk, terus kemudian kontrol pH. Kalau kita aduk aja pH bisa homogen langsung, begitu, ya. Temperatur juga bisa homogen langsung, tinggal mau mendinginkan atau memanaskan, maka bisa kita kontrol dengan baik. Nah, kalau padatan itu tidak mudah, ya, kalau kita lihat di sini. Jadi padatan-padatan harus kita cacah dulu, mungkin harus kita perkecil ukurannya, kita sterilisasikan, kita masukkan. Nah, ini inokulum seperti biasa, dimulai dengan kultur yang mungkin tetap mulainya dengan kultur cairan, terus kemudian dikembangkan dalam bioreaktor skala yang lebih besar, ya, untuk menyiapkan inokulum, tapi kemudian dipindahkan lagi ke fermentator yang lebih besar. Ya, nah, pertanyaannya adalah jadi ini kan fermentasi dalam bioreaktor. Apakah kita mensterilisasikannya sebelum loading, ya? Loading itu memasukkan pada substratnya. Ya, apakah sterilisasi? Jadi sebelum di loading, ya, fermentasinya sistem disterilkan terlebih dahulu. Kemudian loading, terus kemudian si padatan ini, si substrat ini, apakah disterilisasikan dulu baru dimasukkan, atau nanti sterilisasinya di dalam in situ, ya. Inokulumnya apakah in situ? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita harus ungkapkan, ya, pada saat menjalankan fermentasi fasa padat ini. Ya, setelah itu kan inokulasinya bagaimana? In situ juga atau bagaimana, gitu, ya. Ya, jadi biasanya ini tidak menjadi pertanyaan kalau di fermentasi cairan, kan, ya. Karena kan inokulasinya gampang aja, dicampur langsung, kita masukkan inokulum, dicampur, udah dengan substratnya langsung tercampur. Kalau ini kan perlu waktu ini yang mencampurnya. Kemudian fermentasi dijalankan, di unloading,
bagaimana recovery-nya. Ya, nanti kan padatannya produknya bagaimana, produknya apakah ekstraseluler, ya mungkin ini harusnya ekstraseluler ya. Jadi produknya ekstraseluler. Nah, bagaimana tapi recovery-nya? Ya. Nah, terus kemudian dia dikeluarkan, dicuci dan sebagainya. Nah, kalau nanti ada perlu udara, ya. Nah, tapi juga jangan lupa di sini atau itu akan panas ya, akan hangat. Nah, ada kemungkinan air itu akan menguap. Nah, kalau air menguap nanti jadi kering. Kalau jadi kering, mikrobanya akan mati. Nah, apakah udaranya harus nanti dijenuhkan? Ya. Nah, kemudian nanti ada panas yang terbentuk, bagaimana memindahkan panasnya? Ya. Nah, kemudian setelah dipanen, nanti tetap ada downstream processing, nanti ada produk dan ada waste. Ya, ini adalah gambaran dari proses fermentasi pasca padat. Ya, digambarkan dengan bagus ya oleh David Mitchell ini, sehingga kita bisa memahami. Ini yang disebut dengan graphical illustration. Sekarang ini makin banyak jurnal-jurnal ilmiah yang harus menyajikan graphical abstrak. Ya, jadi kita bisa langsung melihat, oh dari grafik ini kita bisa melihat apa yang dikerjakan. Jadi termasuk paper ilmiah ya harus menyajikan graphical abstrak. Nah, jadi bioreaktor ini yang merupakan faktor kunci. Nah, ini yang menjadi sumber utama. Nah, mungkin ada baiknya sebelum itu, sebelum menjelaskan nanti struktur macam-macam, mungkin perlu, nah ini dulu mungkin lebih mengenal bioreaktornya dulu ya. Jadi sebelum detail-detailnya, mungkin bioreaktornya dulu. Jadi pada intinya bioreaktor fasa padat ini ada 4 grup. Ya, jadi ini yang paling sederhana, ya menggunakan model nampan atau tray ya, tray chamber. Jadi ini adalah model yang ya pembuatan koji, pembuatan kecap pada umumnya menggunakan tray bioreaktor atau tray chamber. Jadi grup 1 ini adalah tidak ada pengadukan, kemudian udara pun tidak dipaksakan, jadi udaranya adalah udara natural saja. Ya, jadi tidak diberikan udara yang jadi ditinjau dari pengadukannya dan ditinjau dari udara yang diberikan. Ya, ada 4 jenis reaktor. Ya, jadi dilihat dari pengadukan dan dilihat dari udara yang diberikan. Ya, jadi ini adalah tanpa pengadukan, ini dengan pengadukan. Ya, pengadukannya bisa pengadukan terus-menerus, yang continuous. Ada pengadukannya intermittent. Ya. Nah, kemudian dilihat dari udaranya no force aeration itu berarti udara tetap mengalir, tapi mengalir akibat natural saja. Ya, jadi secara alamiah karena di dalam lebih panas, maka udara di dalam nanti keluar ya. Kalau ada saluran untuk mau keluar, nanti udara dari luar akan ditarik. Ya, jadi natural saja. Ya, jadi tidak ada udara yang dipaksakan. Nah, kalau ini adalah udaranya dipaksakan. Jadi dipaksakan dengan menggunakan aerasi. Ya, jadi ada empat kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok yang paling sederhana. Ya, kemudian
dengan sistem nampan saja, tray saja, gitu ya. Dan maka nanti si funginya tumbuh pada permukaan substratnya yang kita taruh dalam nampan-nampan tersebut. Ya, ini yang paling sederhana. Ya. Kemudian kalau ini juga tidak ada mixing, tetapi udara dipaksakan. Ini jenis pack bed. Ini yang grup ketiga, ada mixing, tetapi udaranya tanpa udara paksa. Ya, jadi ini berputar, rotaring drum, ya, ini berputar. Ya, tapi udara nanti mengalir secara alamiah saja. Nah, ini yang grup keempat, jadi ada pengadukan dan juga ada pemberian udara. Nah, 4 kelompok ini yang supaya kita bisa memahami, bisa mengenal apa yang jenis-jenis bioreaktornya. Ya, kita akan jadi apa yang terjadi, ada mixing, ada mungkin ada video tentang pembuatan koji yang sederhana ya. Sebentar. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Saya ada video tentang. Mungkin ada pertanyaan. Ya, mungkin kalau koji ini biasanya pakai yang paling sederhana adalah menggunakan tray ferment. Tapi mungkin supaya tahu apa itu koji itu. Ini singkat saja. One of the foundations of all Asian cuisine is this mold called Aspergillus oryzae. About 1 million years ago, this mold evolved to find a way to survive in the food cycle. Aspergillus oryzae became something used by humans to make delicious fermented product. And that became the genesis of the lab as it is today. We sort of went back to the drawing board and tried to figure out just how fermentation works. You know, like I think the first thing we tried to tackle was rice, just how rice works, which we never really figured out. It's pretty amazing stuff, rice. Almost simultaneously realized that we could make fermented products in a non-traditional way, in using traditional techniques. The lab over a course of 4 years became an endeavor to understand fermentation better and add a new twist and a new dynamic to something that is commonly misunderstood. This little thing has a lot of flavor, and it dawned on me, we don't know anything about the foundation of it all, which was Aspergillus oryzae, and the Japanese call it koji. Koji became like everything for us. It's really unbelievable. The koji is responsible for the fragrance and the floral notes, and really the beautiful things that you taste in sake, the pungency and the depth of flavor you get in misos, and that very. Nah, ini adalah ya ini tray-nya, jadi tinggal disimpan saja di suatu tempat ya. Unique quality you get in soy sauce. So most fermented products in Asia are all koji based, and that flavor comes from koji. So the one thing I love about koji is it tastes like Fruity Pebbles to me. It really does if you just pop it and it's just been inoculated. It's amazing to me that something so simple and weird looking could have just flavors that you could never really dream of. And I think it's a shock to anybody that tastes it. And I've seen people, they taste it and their eyes go like, whoa, like what the hell just happened?
Ya, jadi nanti yang di dalam bentuk tray-tray tadi, ya. So most Nah, jadi dalam bentuk tray ini nampan-nampan ini yang kemudian disimpan di ruang inkubator ya, atau di ruang kalau di kita ditaruh di ruangan saja gitu ya. Membuat tempe kan begitu juga ya. Kemudian membuat kecap ya, jadi koji kecap juga disimpan. Tapi kalau tradisional di kita ini wadahnya ini membuat dengan menggunakan kalau dalam bahasa Sunda adalah tampah ya, yang dibuat dari bambu ya, itu terus disimpan di dalam tray-tray itu ya. Itu adalah yang paling sederhana menggunakan bioreaktor fasa yang tipe yang pertama ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, jadi kita bisa bayangkan ada padatan di situ, terus ada mikroba yang tumbuh. Nah, di sana nanti si filamentous fungi-nya ataupun mikrobanya akan menempel pada permukaan, atau bahkan filamentusnya akan menembus padatan itu. Ya, nanti akan banyak sekali akan tumbuh di situ. Ya seperti roti lah, roti kalau disimpan sekian lama terus ada jamuran ya. Nah, itu sebenarnya solid state fermentation. Ya, jadi Anda simpan roti beberapa hari gitu kan, terus jadi hijau. Itu adalah solid state fermentation. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali tadi sudah disebutkan. Jadi masakan di Asia itu banyak sekali, makanan di Asia itu banyak sekali yang menggunakan proses fermentasi. Ya memang kebanyakan di Asia ya, pengaruh dari Cina ya, terus merembet ke Jepang, Korea, ya kimchi sebenarnya juga fermentasi fasa padat ya. Terus ke Vietnam, itu semua banyak sekali ternyata ya, buah-buahan yang ya terutama di Cina banyak sekali fermentasi fasa padat, makanan yang difermentasi ya, bukan cuma yang kita kenal aja, bukan kecap, bukan tauco begitu ya. Terus kemudian kalau kedelai yang lengket-lengket itu apa, Wan? Kalau orang Jepang suka makan deh. Yang kedelai Natto, Pak. Natto itu ya. Natto itu saya nggak tahu, kelihatannya agak nggak tahu, pernah nyoba, enak nggak? Enggak, Pak. Yang suka cuma orang Jepang kayaknya. Nah, itu kan juga fermentasi fasa padat. Ya, jadi banyak sekali. Ya, dan saya lihat di Flavor Origins itu di Netflix gitu. Flavor Origin di Cina itu banyak sekali ternyata. Mulai dari sayur-sayuran, terus kemudian bahkan ikan, daging dan sebagainya, sebenarnya itu fermentasi itu. Ternyata banyak sekali. Ya, ada yang disimpan sampai puluhan tahun. Ya, dan itu flavornya itu akan berbeda gitu ya. Ya termasuk ya tadi itu ya, jadi menjadi modern cuisine kayak tadi yang orang tadi ya, modern cuisine itu bisa menggunakan model koji yang nanti menghasilkan produk-produk dengan rasa-rasa yang mungkin lain dari yang udah ada, dan itu dipakai oleh chef-chef yang mungkin terkenal gitu saat ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan, Mas. Saya mau tanya. Silakan, Inta. Kalau fermentasi fasa padat, terutama yang tray seperti itu, Pak, itu aerasinya kayak gimana ya, Pak? Atau dibiarin aja seperti itu, atau ada alat apanya? Terima kasih. Jadi, apakah perlu diaerasi atau? Jadi kan kalau tray yang tradisional, yang kelompok 1, itu kan sama sekali udara itu jadi di ruangan disimpan
di dalam ruangan, terus nanti ruangannya itu diberi ventilasi aja. Ya, jadi kan kita tahu bahwa di dalam fermentasi pasta padat itu nanti akan timbul panas. Ya, temperaturnya bisa sekitar mungkin naik sampai 35-40 derajat. Nah, kalau panas, udara itu menjadi ringan kan. Ya, jadi dia akan keluar, dan maka itu perlu diberikan ventilasi keluar. Nah, nanti kan pada sisi yang lain ya, karena kalau udaranya keluar berarti tekanan di dalam menjadi hampa kan, atau lebih tekanannya lebih rendah, maka itu akan menyedot udara baru dari luar. Ya, jadi sirkulasi alamiah saja. Nah, tetapi saya mengunjungi pabrik kecap, ya, jadi pada saat buat kojinya itu sekarang tidak lagi secara alamiah. Mereka bantu dengan fan atau dengan AC. Jadi sebetulnya tidak murni yang jenis satu ini. Ya, jadi tidak murni kelompok yang satu ini. Kalau satu itu betul-betul nanti di sini diberi ventilasi, udaranya kan udara panas nanti keluar, karena ini menjadi panas di sini. Ya, temperatur naik di sini. Nah, sehingga nanti udara akan keluar, udara panas kan ringan, dia akan keluar. Ya, bisa ke atas, bisa nanti keluar. Nah, nanti karena di sini tekanan menurun, maka dia akan menyedot udara dingin yang di luar disedot. Jadi mengalir secara natural. Ya. Jadi itu, tetapi yang saya lihat mereka seperti yang di pabrik kecap itu, mereka memberikan fan gitu. Ya, dikasih kipas-kipas, dan kemudian kipas itu menyedot dan mengeluarkan. Bahkan diberi AC. Ya, jadi supaya temperatur di sini tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas, nanti bagian bawah itu menjadi hitam. Ya, jadi mirip dengan, saya nggak tahu kalau pernah ada tempe kita simpan di rumah terlalu lama, dibiarkan, nanti bagian bawahnya itu muncul warna hitam. Ya, pernah nyoba nggak menyimpan tempe terlalu lama? Pernah, Pak. Ya, pernah ya. Warnanya jadi gelap hitam kan ya? Iya, Pak. Nah, itu hal itu yang tidak. Jadi maka itu karena panas dan kekurangan udara. Ya, jadi panas dan kurang udara. Maka itu si koji ini harus jadi nggak sama sekali, ini kan tanpa mixing, tapi sebetulnya nantinya di mixing manual gitu. Jadi setiap mungkin sehari sekali, mungkin itu di nampannya itu atau si tampahnya itu nanti pakai alat dibalikin gitu, manual gitu ya, secara manual, terus dibalik-balikan supaya merata begitu nanti dan tidak warna hitam itu. Warna hitamnya hilang. Jadi nanti kalau sudah dikembalikan, warna hitam itu hilang gitu. Ya. Jadi kenapa warnanya menjadi hitam? Karena kan sebetulnya sebenarnya bukan karena panasnya, tapi kekurangan oksigen. Ya, kekurangan oksigen karena kan kalau kedelai itu adalah protein. Protein itu ada N dan ada S. Ya, ada sulfur. Nah, sulfur itu kan akan menjadi H2S ya, akan menjadi sulfur. Jadi kalau terputus proteinnya itu dan kemudian menjadi H2S. Nah, sulfida itu kalau ketemu logam atau ya misalnya ketemu besi menjadi besi sulfida. Dan besi sulfida itu warnanya hitam. Tapi kalau kita balikan lagi, segera dibalikan lagi, kena udara nanti hitamnya hilang. Ya. Jadi itu yang dilakukan di dalam pembuatan koji tersebut. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Untuk seperti tempe gitu, produk-produk makanan, apakah ada yang dijalankan dengan
pengadukan Pak? Soalnya kan kalau diaduk itu jadi hancur kayaknya ya Ya, Pak enggak, si ya. jamur-jamurnya. Ya, jadi kalau tempe enggak kan, kalau tempe kan sengaja konstituensinya itu menjadi padat begitu. Ya, jadi bentuknya itu tidak ya maka itu kena tempe kan biasanya disimpan di dalam atau dibungkus. Kalau tradisional kan dibungkusnya dengan, maka itu yang terbaik adalah menggunakan daun pisang. Ya, jadi kenapa dulu menggunakan daun pisang? Karena daun pisang itu kan sebenarnya ada pori-porinya juga. Gitu. Jadi udara masih bisa bisa mengalir begitu. Nah, tetap kalau enggak biasanya tetap harus agak dibalikan dulu karena kalau di bagian bawahnya nanti akan terlalu panas gitu. Jadi tidak diaduk-aduk kayak begitu karena kan membuat tempe sudah langsung di dalam dibungkus oleh wadahnya. Nah, sekarang kan dengan memasukkan ke dalam kantong plastik. Jadi tidak seperti koji tadi ya, membuat koji itu si berasnya ya kalau kita bayangkan itu si kacang kedelainya itu tidak ditaruh saja di nampan, enggak, sudah di dalam bungkusannya membuat tempe itu. Ya. Jadi sudah di dalam bentuk dalam bungkusan. Ya, jadi kalau koji tadi adalah tidak terbungkus dan itu kadang-kadang harus kita aduk gitu ya. Si berasnya kita harus aduk secara berkala. Gitu Pak Tony. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan lain? Mas, saya mau bertanya. Silakan. Sebenarnya tuh seberapa sensitif fermentasi terhadap ini sih Pak, kontaminasi. Soalnya kalau yang tadi kan kayak di yang pertama aja udaranya tuh nggak lewat filtrasi gitu kan Pak. Terus kayak sebenarnya seberapa sensitif harus kita jaga sih Pak? Ya, jadi tergantung dari jamur yang dipakai. Ya, jadi tadi disampaikan di dalam nanti kita akan lihat. Jadi di dalam video ataupun di bahan presentasi itu. Jadi tergantung dari jamur yang dipakai. Ya, jadi kalau membuat tempe itu tidak terlalu perlu si udaranya itu difilter. Tetapi untuk jamur-jamur yang lain itu sangat penting untuk memfilter udara yang masuk ke dalam ruang fermentasi itu berlangsung. Ya, kalau enggak akan terkontaminasi. Ya, jadi nanti kalau terkontaminasi karena beberapa jamur kan pertumbuhannya lambat, yang sehingga nanti akan didominasi misalnya saja yang bekerja dengan nanti silanase yang mahasiswa saya yang dengan Bu Penia yang bekerja dengan tanaman kosong sawit itu jamurnya itu relatif lambat, jadi betul-betul harus dijaga ya, terutama di awal-awal sebelum si jamur itu mendominasi ya. Jadi tetap harus untuk yang jamur tentu harus si udaranya harus difilter dulu atau harus disterilisasi terlebih dahulu ya. Jadi itu jawabannya. Jadi tergantung nanti jamur yang tapi biasanya kalau sudah mendominasi ya, kalau nanti si jamur mendominasi itu tidak terlalu khawatir dengan kontaminasi. Tapi kalau di awal-awal perlu dikendalikan dengan baik. Jadi itu jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Oke, nah kita akan lanjutkan. Jadi bahan kita. Sebentar. Kita balik dulu ke bagian. Oke.
Ya, jadi bioreaktornya itu macam-macam ya, tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini harus nanti dikendalikan. Yang memang yang agak sulit itu adalah dibandingkan dengan submerge, itu mengendalikan temperatur, ya, mengendalikan pH. Ya, karena kan kalau di dalam sistem submerge, pH itu ya relatif gampang kan ya. Kalau pH ada sensor, kalau pH turun ditambah, kalau pH turun tambahkan basa, diaduk langsung kan pH bisa terkendali. Terus kebalikannya kalau pH-nya naik tinggal tambah asam dan seterusnya. Nah, kalau di dalam sistem fermentasi fasa padat itu kan tidak mudah, mengukur pH aja tidak mudah. Ya, karena dalam bentuk padatan. Jadi sesungguhnya pH-nya berapa gitu. Ya, jadi ada kesulitan karena dia dalam fasa padat. Temperatur. Nah, karena kan bentuknya padatan begitu dan di dalam akan terjadi proses fermentasi menjadi panas dan panas itu terperangkap. Ya, jadi kemudian juga kalau kita dinginkan atau kita panaskan, maka perpindahan panas itu tidak mudah dibandingkan dengan di fasa cair. Nah, kemudian juga air. Ya, air itu akan, karena dia panas, air itu menguap. Nah, dengan air menguap, kandungan air di dalam padatannya berkurang. Nah, kalau berkurang sampai batas tertentu, menyebabkan kekurangan air, terlalu kering. Kalau kering ya mati mikrobanya. Ya, jadi itu yang juga salah satu kesulitan di dalam fermentasi fasa padat ini, ya, mengendalikan kondisi lingkungan tersebut, ya. Karena penting sekali ya, jadi temperatur dan aktivitas disebutkan water activity, yaitu aktivitas air ini penting sekali, ya. Karena tetap bahwa mikroba itu tumbuh itu perlu air, ya, walaupun mungkin tidak seperti air yang bebas seperti dalam submerge, ya. Ya, jadi berarti ya tadi ya mengaduk itu perlu dipikirkan bagaimana mengaduk padatan ini, ya, karena kandungan airnya relatif sedikit, ya. Terus kemudian tadi saya sudah bicarakan panas yang terbentuk, ya, bagaimana mengeluarkan panasnya, ya. Apakah perlu pakai water jacket, ya. Terus kemudian juga udara, ya, udara ini bagaimana memasukkan udara. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Priscilla bahwa mungkin udara ini perlu disterilkan, ya. Nah, kemudian juga tadi saya sudah sampaikan online monitoringnya, sensornya, ya, sensornya tidak mudah membaca pH, itu tidak mudah di fasa padat itu. Ya, apa betul itu mengukur pH-nya? Ya, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Ya, apakah kita memang mengukur pH betul-betul pH? Kan agak susah pH padatan itu. Ya, jadi online monitoringnya menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan submerged system. Ya. Ya, tetapi kan tetap bahwa di dalam pertumbuhannya mikroba itu ada optimum pH, optimum temperatur, optimum water activity, kemudian dibutuhkan nutrisi, dibutuhkan oksigen. Nah, ini mengoptimumkan itu, ya, yang menjadi tantangan. Ya, terus apa yang terjadi? Tetapkan bahwa substrat nutrisi akan dikonsumsi, akan terjadi perubahan pH, akan terjadi perubahan panas, oksigen akan dimanfaatkan. Ya, ini terjadi, tapi maunya begini, maunya adalah ada optimum pH-nya, temperaturnya, water activity-nya. Ya, jadi dan sulit untuk menjadikan seragam. Ya. Jadi membuat ini seragam di dalam bioreaktor itu tidak mudah. Ya, jadi bisa saja menyimpang dari kondisi optimumnya. Ya.
Ya, itu yang tantangan-tantangan yang terbesar. Nanti juga akan jadi perpindahan panas akan mengalami hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan submerged. Demikian juga perpindahan oksigen itu juga akan menambah akan lebih terhambat karena fasa-fasa yang ada fasa padat di sana. Demikian juga dengan sistem aerasi ini. Jadi kalau kita aerasi, ya, jadi aerasi itu memang ada dua fungsi. Jadi memberikan udara, tetapi juga bisa membawa panas. Ya, jadi kalau kita aerasi, maka udara itu memberikan oksigen, tetapi juga kemudian membawa panas, tetapi juga bisa membawa air. Jadi si airnya terbawa keluar gitu, malah menjadi kering, gitu. Kekeringan gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan begitu ya. Ya jadi bagaimana mengontrol? We want to control the condition. Jadi bagaimana mengontrol apa yang di dalam sistem ini. Ya jadi maunya mengendalikan, tetapi we are limited to manipulate. Ya, jadi tidak terjadi keterbatasan untuk memanipulasi variabel-variabel itu. Maksudnya adalah dibandingkan dengan submerged. Ya, dibandingkan dengan submerged. Dan kemudian terjadi kendali perpindahan. Ya, jadi transfer. Jadi peristiwa perpindahan itu akan mengendalikan bisa jadi mengendalikan efisiensi. Jadi kalau perpindahan panasnya terhambat, perpindahan oksigennya terhambat, maka nanti bisa mempengaruhi produknya, gitu ya, atau produktivitas dari sistem. Ya, jadi ini untuk memberikan gambaran saja ya. Jadi memang mengapa kemudian solid state fermentation ini setelah karena kan kita tahu bahwa penisilin adalah salah satu yang pemicu berkembangnya industri bioproses. Ya, salah satu yang memicu perkembangan industri bioproses. Jadi pada awal-awal penisilin ditemukan itu adalah karena dia jamur, dia dalam kondisi fermentasi fasa padat. Ya, jadi ditumbuhkan dalam agar atau dalam padat terus kemudian diekstrak begitu ya. Nah, kemudian untuk memproduksi skala besar terbanyak kesulitan ya untuk bisa menghasilkan produktivitas yang nantinya ekonomis ya. Akhirnya dipindahkan ke submerged culture. Ya, fermentasi cairan. Nah, itu yang kemudian memicu maka hampir semua pharmaceutical product akhirnya menggunakan fermentasi submerged ya. Dan kemudian yang fasa padat tetap dalam sistem-sistem yang konvensional gitu ya. Jadi yang menghasilkan makanan-makanan tradisional dan sebagainya. Itu tetap aja gitu, tapi kemudian dengan dalam 20 tahun terakhir ini, mungkin 20 sampai 30 tahun terakhir ini terjadi perhatian yang cukup besar dalam memanfaatkan substrat padat ini, sehingga fermentasi fasa padat meningkat kembali ya, karena peluang-peluangnya lebih besar. Tapi ini adalah tantangannya, kan kita lihat bahwa tidak mudah untuk menjadi tantangan tersendiri untuk membuat skala besarnya. Ya, maka itu pembuatan kecap ataupun koji dalam skala besar ya itu menjadi tantangan. Maka terbatas. Jadi fermentor atau bioreaktor fasa padat skala besar relatif perkembangannya lebih lambat. Nah, jadi ini kira-kira gambarannya ya. Jadi apa yang tetap bahwa bioreaktor ini sih ada kemiripan ya, ada dinding, ada bagian
ada bagian dinding, ada bagian head space, ya. Kemudian ada bagian nanti kalau di kita kan cairannya, volume cairan di sini adalah substrate bed, ya, substrate bed. Ya, jadi mirip saja, ini ada dinding, terus kemudian ada head space, dan kemudian nanti ada ruang yang diisi oleh substratnya. Ya. Nah, kalau kita lihat padatan itu nanti makin ditumbuhi oleh mikrobanya, oleh jamurnya, ada yang berbentuk HP, ya, jadi HP-nya masuk ke dalam substrat padat itu, atau membentuk biofilm. Ya, jadi ada yang jenis kayak begini, ada yang jenis seperti ini. Nah, ini akan menjadi HP. Nah, kalau ada ini kan mirip dengan jamur-jamur pada tempe. Tempe masuk ke dalam kelompok ini. Ya, HP-nya masuk ke dalam biji kedelainya. Ya. Nah, itu akan mempengaruhi, maka itu mempengaruhi nantinya. Jadi itu yang terjadi bahwa nanti terjadi peristiwa fermentasi melepaskan asam amino dan menghasilkan katanya bahan-bahan aktif lainnya. Ya, jadi itu yang kita, dan kemudian nanti kalau ini adalah tipe yang membentuk biofilm. Ya. Jadi dua bentuk itu terjadi, ya, baik yang bentuk ini ataupun bentuk yang sebelah sini. Kalau ini sih menjelaskan lagi bahwa memang temperatur itu akan meningkat di dalam bioreaktornya. Ya, jadi terhadap waktu, maka itu kan perlu diaduk, tetapi kan tidak mungkin juga pengadukan itu homogen seperti di submerge. Ya, jadi nanti seperti ini, jadi temperatur tidak bisa, maka itu tidak bisa seperti di fermentasi submerge yang dimana temperatur kita kendalikan untuk kondisi optimum. Kalau di sini biasanya ada kenaikan, terus kemudian setelah itu menurun temperaturnya. Ya, walaupun mungkin diusahakan untuk dikeluarkan panasnya, tapi tetap akan menjadi seperti ini. Nah, di samping itu juga ini adalah terhadap waktu. Ya, ini terhadap waktu, ini terhadap vertical position, jadi dari bawah sampai ke atas, ini udara disembur dari bawah. Ya, itu juga akan terjadi variasi temperatur. Di samping itu, kalau kita potong pada diameternya, temperatur pun akan tidak bisa seragam. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami juga. Ya, jadi penjelasan mengenai kita ingin mengoptimumkan kondisi optimum untuk temperatur, pH ataupun kandungan air, tapi dalam kenyataannya tidak mudah. Ya, jadi contoh temperatur. Karena ini kalau temperatur menganalisanya relatif gampang, jadi dipasang saja mungkin temperatur, bukan temperatur kontrol, jadi sensor temperatur, dan kita pengen tahu bagaimana pola temperatur di dalam bioreaktornya. Ya. Jadi kita lihat variasi-variasinya. Jadi sebenarnya menarik juga untuk bahkan David Mitchell ini, Profesor David Mitchell ini yang membuat buku ini mungkin 30 tahun yang lalu atau mungkin lebih dari 30 tahun yang lalu, ya, lebih 30 tahunan yang lalu, lebih tahun akhir 80-an, pada saat beliau ada di Queensland, di Brisbane di Australia, studi tentang profil temperatur di tempe. Ya, jadi melihat, kan kita tahu bahwa tempe itu kan
Jadi tempe kan ya, kita tahu kan tempe ini ada tumpukan tempe. Ya, dia memasang sensor-sensor. Jadi pada saat fermentasi tempe itu ya, dia pasang sensor. Nah, bagaimana profil temperaturnya gitu. Ya, jadi di dalam tempe yang ketebalan tertentu itu dipelajari temperaturnya seperti apa di dalam. Nah, itu kan akan mempengaruhi ya bukan cuma ke cita rasa dari si tempenya, tetapi juga kalau sekarang kan tempe digunakan untuk menghasilkan senyawa-senyawa aktif tertentu. Ya, jadi probiotik atau apa. Jadi sekarang kan tempe ini digunakan untuk itu, untuk menghasilkan bahan aktif tertentu. Yang itu nanti diekstrak. Nah, itu kan akan dipengaruhi oleh salah satunya dipengaruhi oleh profil temperatur di dalam si tempe tersebut. Ya. Nah, nanti kan bagaimana mempengaruhi itu? Apakah diberi lubang-lubang ya? Memang kan kalau di dalam plastik, nah mungkin juga nanti bagaimana kalau ininya plastik, kan sekarang ini banyaknya plastik. Ya. Sebenarnya apa bedanya kalau menggunakan daun pisang? Pasti akan beda kan temperatur di dalamnya, dan itu pasti akan berbeda kepada cita rasa. Ya, kalau kita bicara ketebalan pasti akan berbeda terhadap cita rasanya. Ya, kalau plastik lubang-lubang plastiknya berapa banyak, nah itu juga pasti akan mempengaruhi nanti udara yang masuk, mempengaruhi temperatur di dalam dan sebagainya. Nah itu yang dia pelajari pada akhir 80-an itu. Ya, dengan beberapa mahasiswanya yang berasal dari IPB ya, dari Bogor. Oke. Ya, mungkin supaya nggak itu saya akan perlihatkan salah satu fermentasi fasa padat yang sebetulnya mungkin ada yang pernah composting ya. Composting itu fermentasi fasa padat. Jadi membuat kompos padat. Nah, itu adalah fermentasi fasa padat. Nah, kita lihat membuat kompos dalam skala besar ya. Itu seperti apa gitu ya. Ya, mungkin nanti and yard waste into a valuable compost product for use in the area. So did you know that all the yard waste that you set out for collection at home and collected by ECUA comes to this facility here, and it's ground up with a big tub grinder. So the ECUA composting process is called the modified static aerated process. The first step in that is laying down this bed of yard waste. This is the ground up yard waste that we saw before, and this is a bed that is ready for receiving the biosolids. On top of which more yard waste is placed, and then ini mereka jadi ini limbah dari pertanian ya, jadi dicacah dulu tadi ya, terus kemudian dicampur dengan tadi dia sudah menyebutkan biosolid. Jadi biosolid itu lumpur dari instalasi pengolahan air limbah. Jadi mencampur tidak seluruhnya dari sisa dari limbah pertanian, tetapi juga ditambah dengan biosolid ya, dari lumpur dari pengolahan air limbah. And
we come back over here, we're going to see this big machine, this big yellow machine, and we'll see that next, is going to then come in here and turn that pile and mix it completely thoroughly. You see in here, this big machine straddles over the pile of compost, and that drum in the middle spins, and it draws the material in, it lifts it up, it mixes it, it aerates it, and it deposits it then back out on the back end in a beautiful windrow. So you can see how those flails, like they actually, you know, the way the flights go, they just kind of, they bring everything into the middle. So like I say, it brings the outer edge in, folds it in, and mixes it up. Ya, jadi composting seperti ini dengan menggunakan mesin-mesin kayak begini, ini relatif baru ya. Jadi baru tuh mungkin hanya beberapa belas tahun terakhir saja menggunakan, mungkin malah 10 tahun terakhir sudah menggunakan sistem-sistem pengadukan ini, mengaduk antara si limbah pertanian dengan biosolidnya ya. So the windrow turning machine finishes forming this windrow in this nice conical shape, but actually ya, jadi namanya windrow ya. Jadi itu saya nggak tahu dari kata windrow ya. Jadi mereka menyebutnya tumpukan ini adalah windrow. as you come around here, you see that it's in a long windrow. This pile here is about 150 feet long, and there's multiple piles built. One pile is built every day. Jadi membentuk ini tuh pakai mesin tadi ya, jadi windrow itu. After the windrow is formed, then an inoculant, which is a special blend of microorganisms that enhance the compost process, is placed on top of the pile and spread along it. This is really the special additive that is put into the compost process for what we call the MSAP, or Modified Static Aerated Pile Process. It may look like compost to you, but it's really full of billions and billions of microorganisms. Ya, ini inokulumnya ya. Jadi menambahkan agar lebih cepat untuk diolahnya. And a special community of microorganisms that help to enhance the process. Then a capping layer of aged yard waste is put on that. It's like an insulating blanket. It helps to hold the heat in, and it also helps to control odors. Now, the composting process really begins. And for the next 30 days, we don't do anything. We just let the microorganisms do their work. So the composting process happens at elevated temperatures. We call it thermophilic in the industry, but what that means is temperature. Ya, jadi kalau tadi dikatakan dia sebenarnya di capping, ditutup ini tuh, ya supaya menaikkan. Tapi kalau di kita biasanya tidak ditutup ya, tapi dia menjadi temperatur karena kan seperti tadi saya sampaikan terjadi elevated temperatur ya. Jadi mereka bekerja bahkan sampai thermophilic ya, tadi sampai mungkin 50 derajatan. Loving, and the microorganisms love high temperatures. In fact, the high temperatures perform several different features. They accelerate the decomposition of organic material, they kill weed seeds, and they kill pathogens. We have here the temperature probe. This is one of our major devices for monitoring the composting process. And you can see the temperatures in this pile today are right around 145 degrees Fahrenheit. The temperatures actually are going to be monitored using these wireless devices. That's a temperature probe, and it sends a signal to the office. So every minute they can get information about the temperatures in their windrows. So the active composting process continues for about 45 days. So this pile here has finished the active composting, and it's been moved here, ready for the next step of the process. So you can see there's big pieces of... Tidak ditutup, tadi di cap itu hanya ditutup, dia tidak menggunakan penutup ya, tidak menggunakan cover, cuma di cap dengan tidak, jadi dibiarkan, nanti dia akan pada temperatur yang karena di bagian bawah tertutup terperam gitu ya. Nah, tapi kan membutuhkan waktu cukup panjang, 30 harian tadi ya, 30 sampai. Of wood, these aren't going to break down in 60 days, are they? But amongst all of this, there's nice fine material. So how do we separate that out? That's where we come to the next big piece of equipment in this operation. This is a screening machine, and it will separate out the large pieces of wood so that they can be used again in the composting process.
and it produces the fine textured compost. It separates those out with a series of star screens and discs and screens that separate out the fine material from the coarse material. So after screening, the fine textured compost will sit in another windrow like this. We call this a curing pile. During this part of the phase, the material further stabilizes and matures so that it is ready for use in agriculture, horticulture, many uses. We'll take a look at this right now. Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin ada pertanyaan ya. Jadi itu salah satu contoh untuk bioreaktor fasa padat dengan composting ya. Jadi dia tidak pakai bioreaktornya wadahnya itu, tapi disimpan saja di lahan terbuka ya. Tapi prosesnya itu proses fasa padat ya. Fermentasi fasa padat. Oke, jadi temperatur tadi sudah sampai. Jadi temperatur itu akan naik ya kalau bahkan sampai termofilik. Jadi 50 di dalam windrow itu bisa sampai 55 derajat. Nah, tadi dikatakan sebenarnya keuntungannya dalam composting bisa mempercepat proses tetapi juga membunuh patogen ya. Nah, kalau di dalam bioreaktor fasa padat malah kita mungkin tidak boleh. Jadi kan untuk menghasilkan produk tertentu bagaimana mengontrol supaya temperatur tidak terlalu tinggi sampai temperatur optimum yang di mana produk akan terjadi. Ya, jadi hal yang menjadi perlu perhatian adalah proses perpindahan masanya. Ya, jadi itu massa itu kalau di aerobik berarti oksigen, ya, terus kemudian nanti ada CO2 yang terbentuk, ada air ya, air yang diperlukan, tapi juga ada air yang menguap ya. Ini yang dan semua kejadiannya itu kan di fasa padatnya ya. Jadi berarti harus ada persoalan perpindahan massa yang harus diperhatikan. Dan kemudian ada fenomena biologinya ya. Jadi terjadi tumbuh, terus kemudian menjadi metabolisme dan sebagainya. Jadi hal yang sama saja dengan submerged culture. Cuma bedanya sekarang bekerja pada si substratnya dalam kondisi padat. Ya, sehingga hambatan bisa saja hambatan massa itu bisa lebih mengendalikan. Ya, mungkin saya tidak perlu ini terlalu detail ya bagaimana perpindahan itu terjadi dan dia harus masuk ke fasa padat ya. Jadi banyak hal, rantainya itu makin panjang ya dibandingkan dengan yang submerged culture. Ya, jadi demikian pun bagaimana si jamur itu HIPE itu menembus ke dalam dan bahkan mungkin nanti bisa keseluruhannya bisa tertembus ya. Kalau kita lihat ini di mula-mula hanya berada pada permukaan si jamur tersebut, makin lama HIPE-nya makin ke dalam dan makin ke dalam ya. Jadi ini adalah perkembangan bagaimana HIPE itu bisa menembus si substrat padatnya tersebut ya. Nah, di sini adalah kalau mau melihat bagaimana ya, saya rasa ini yang sudah dibahas di dalam sistem imobilisasi ya. Jadi kan seperti oksigen bisa menembus keseluruhan substratnya ya, atau bahkan hanya ke bagian tertentu saja. Jadi oksigen itu bisa menembus, bisa memanfaatkan ya. Jadi biomasanya itu yang warna ini ya. Saya rasa biomasa adalah yang warna ini. Jadi bisa menembus keseluruhan substratnya. Ini substratnya, ini adalah biomasanya. Jadi ini mikrobanya, ini adalah si substratnya. Ya, jadi kita bisa bayangkan bahwa bisa saja si oksigen itu tidak bisa menembus memanfaatkan si substratnya ini. Ya, jadi nanti kita bisa mungkin nanti makin lama makin mengecil, nanti bisa dimanfaatkan juga setelah berjam. Maka itu kenapa lama tadi ya, sampai dengan 30 hari bahkan 40 hari, walaupun dia sudah ditambahkan dengan mikroba. Oke, saya rasa ini pun tadi yang saya sudah sampaikan, jadi ukurannya besar,
terus makin lama makin mengecil ya. Jadi akhirnya memang bisa oksigen itu substrat itu bisa dimanfaatkan. Ya, ini ilustrasi graphical abstrak yang sangat bagus ya. Jadi mungkin ini awalnya, terus makin lama makin mengecil ya. Ini kalau dalam model di teknik kimia ini disebut dengan shrinking core model. Ya, jadi shrinking core model. Jadi ini banyak dipakai di dalam memodelkan katalis, memodelkan kejadian-kejadian di mana shrinking core model. Jadi terjadi penyusutan inti ya, model terjadi penyusutan inti. Jadi artinya si bolanya makin lama makin mengecil. Nah, itu kan bisa dimodelkan ya dengan shrinking core model, SCM ya, SCM, shrinking core model. Ya, saya rasa pola-pola tersebut apa yang terjadi di dalam substratnya, saya rasa mungkin nah, memang kan intinya adalah bagaimana produktivitas tersebut bisa kita tingkatkan. Ya, jadi bagaimana meningkatkan produktivitas tersebut, kan persoalannya tadi ya sudah sampaikan bahwa sebaiknya kita bekerja pada pH optimum, pada temperatur optimum, oksigen optimum, tetapi kan persoalannya adalah mengendalikan dalam sistem bioreaktor fasa padat ini agar homogen tidak mudah. Jadi selalu terjadi deviasi-deviasi baik dari sisi temperatur, pH, dan oksigen. Nah, itu adalah tantangan yang terbesar. Jadi maka itu kenapa nanti perlu pada sistem-sistem bioreaktornya. Ya, jadi tentang ya saya rasa pemilihan perancangan. Jadi bioreaktor tadi ada 4 tadi ya. Ya, tetap harus dipertimbangkan bahwa tetap harus aseptis ya. Jadi tadi kalau saudara Priscilia menanyakan apakah udaranya perlu difilter atau ya itu tergantung dari jamurnya. Jadi memang atau mikrobanya. Kalau mikrobanya kita bekerja dengan kultur murni, maka tetap harus menjaga kondisi aseptik agar tidak terjadi kontaminasi. Ya, jadi tergantung dari kondisinya. Terus kemudian bagaimana mikroba itu ditempatkan. Jadi bagaimana mencampurkan inokulumnya atau supaya mikroba berada di semua substrat. Ya, kemudian bagaimana proses itu bisa dikontinuitaskan, bagaimana loading dan unloadingnya. Ya, terus harus pertimbangkan juga substrat apa yang cocok. Kemudian nanti kan pemisahannya, ya bagaimana pemisahan dan pemurnian tersebut dilakukan. Jadi tetap ini pertimbangannya kan mirip dengan pertimbangan di submerge, ya. Jadi kondisi aseptik, bagaimana inokulum ditambahkan, bagaimana prosesnya, kontinuitas dari proses, loading, unloadingnya bagaimana, ya. Apakah bisa kontinu? Bisa, ya. Jadi kita bisa menggunakan reaktor yang masuk umpan itu bisa, nanti kita lihat pada dan kemudian nanti pemurniannya. Jadi memungkinkan untuk continue ya. Jadi kalau yang tray nggak mungkin, tapi kalau jenis yang seperti begini ya, atau yang nanti bisa ini ada yang masuk kemudian ada yang keluar ya. Kemudian ini juga digabung ya. Bisa saja ini digabung dengan udara yang diberikan secara paksa. Dan kemudian bisa continue, jadi seperti screw ya, jadi nanti ada umpan yang masuk, terus kemudian ada screw, kemudian nanti setelah produk keluar begitu ya. Jadi ada yang mungkin tadi di contoh gambarnya yang fotonya yang nah, jadi ini yang tadi ini adalah diharapkan bisa continue ini. Jadi memungkinkan sistem ini continue. Tapi kalau ini sih batch ya. Tapi ini berputar. Dibuat agak
agak miring, gitu ya, ini adalah pengaduknya dari sini, ya, ini mungkin ada kayak screw gitu, dia naik ke atas, nanti balik lagi turun ke bawah, gitu. Ya, jadi ada screw di dalam, jadi tetap ini diaduk nanti di dalam sini. Jadi salah satu bagaimana sistem yang ini tipe 2 ya, mungkin ini masuk ke dalam tipe 2. Oke, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kalau produknya itu misalnya bukan diambil bersama dengan padatannya. Kalau misalnya makanan kan banyaknya diambilnya bersama dengan padatannya. Tapi kalau misalnya penisilin itu proses pemisahannya biasanya seperti apa ya, Pak? Ya, jadi kalau jadi produk yang harus dihasilkan itu adalah yang bisa kita lakukan dengan fermentasi pada fasa padat, si produknya itu harus ekstraseluler. Ya, jadi bukan produk yang intraseluler. Karena kan kita tidak bisa memisahkan antara sel dengan substratnya. Lain dengan Summit culture. Kalau Summit culture kan cairan dengan padatannya bisa dengan selnya kita bisa pisahkan. Kemudian kalau produknya intraseluler, maka si produk bisa kita ambil dari si selnya. Ya, si selnya dipecahkan. Nah, kalau yang untuk fermentasi fasa padat, produk itu harus ekstraseluler. Ya, jadi harus diekspresikan dari si selnya. Nah, bagaimana, pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana mengambil si produknya? Nah, umumnya adalah dengan ekstraksi. Ya, jadi diekstrak, diambil. Apakah ya diekstrak itu bisa macam-macam dengan berbagai macam cairan. Jadi bisa saja dengan air juga. Ya, jadi pada umumnya adalah diekstrak dengan cairan-cairan tertentu. Ya, biasanya adalah menggunakan larutan buffer. Jadi tidak air saja, tapi dengan menggunakan larutan buffer agar si produknya nanti larut ke cairan tersebut. Dan selain larut, tetapi juga tidak rusak, begitu. Gitu, Pak Tony. Jadi diambil, dicuci gitu ya, diekstrak dengan cairan tertentu agar si produknya larut ke dalam cairan tersebut. Begitu metodenya yang dipakai. Ya, mau enzim ataupun saya rasa yang produk yang cukup banyak itu asam sitrat. Ya, asam sitrat juga banyak dilakukan dengan menggunakan metode fasa padat ini. Ya, jadi diekstrak dari padatannya untuk bisa pindah ke fasa cair. Oke, Pak. Begitu, ya, jelas ya. Oke, Jelas, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini menarik untuk itu. Ya, jadi bagaimana mengambil si produknya. Ya, jadi semua dilakukan dengan cara diekstrak ya, diambil. Mungkin masih ada. Ya, saya rasa pertimbangan lainnya itu adalah yang berkaitan dengan tadi kan ada jenis fermentornya ya. Jenis fermentornya atau reaktornya ada 4 kelompok. Nah, dari 4 ini apa pertimbangannya untuk memilih tipe 1, tipe 2, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Ya, ini diberikan gambaran garis besarnya. Jadi memang kalau produksinya kecil, saran yang paling cocok itu adalah mungkin menggunakan yang tray.
Ya, jadi tray itu hanya cocok untuk skalanya kecil, tapi kalau skalanya besar, ya nanti akan repot ya. Nah, terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah mikroorganismenya bisa tolerate itu berarti kalau di mixing, diaduk itu tidak masalah, maka mungkin kita menggunakan kalau misalnya bermasalah dengan di mixing, maka memilih cara-cara atau tipe-tipe yang mixingnya, pencampurannya diminimalkan. Ya. Kemudian setelah itu pertanyaannya adalah apakah aktivitas airnya itu akan menurun secara drastis di dalam sistem. Kalau ya, mungkin harus menggunakan yang ini tipe 3 ya, grup 3 ini. Ya, jadi salah satunya grup 3. Atau bisa juga menggunakan pack bed. Jadi ini adalah tata cara memilih apakah grup 1, grup 2, grup 3. Nah, tapi kalau mixing nggak ada masalah, jadi bisa mentoleransi adanya pencampuran, mungkin kita memikirkan ke yang bisa kita campur ya dengan metode-metode. Jadi kan ada pencampuran dengan di sini tipenya adalah dicampur dan tidak dicampur. Yang ini adalah tanpa pencampuran, di sini adalah dengan mixing ya, dengan pencampuran. Di sini adalah udaranya dipaksakan, tanpa udara dipaksakan, tapi udara dipaksakan. Jadi memilih grup yang mana yang cocok. Ya, jadi pada intinya adalah ini hanya cocok untuk tipe yang produksinya kecil saja. Tapi kalau produksinya besar, pilih yang lain. Nah, pilih yang lain itu ada 2, yaitu apakah mikrobanya dapat mentoleransi pengadukan enggak gitu. Ya, jadi apakah diaduk itu enggak ada masalah. Nah, maka kalau diaduk tidak masalah, gunakan model-model yang dengan jenis-jenis pengadukan. Ya. Oke, mungkin karena yang lain itu saya rasa persoalan perpindahan panas ya, perpindahan massa, itu persoalan-persoalan yang memang perlu diperhatikan seperti yang saya sudah sampaikan ya, karena panas itu bisa karena kita bekerja dengan fasa padat, maka massa akan bisa menjadi penghambat, demikian juga panas bisa menjadi penghambat ya. Jadi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam tumpukan padatan tersebut. Ya, jadi seperti yang tadi di dalam composting itu tidak dibiarkan saja. Jadi untuk waktu-waktu tertentu itu seringkali juga dibalik gitu. Setelah sekian minggu nanti dibalik ya dengan alat yang sama dengan tadi seperti traktor itu ya, membalikkan juga supaya mendapatkan udara yang cukup dan juga mungkin supaya panas tidak terlalu tinggi juga ya untuk kasus. Tapi di akhir memang diharapkan temperatur cukup tinggi ya supaya membunuh bakteri patogennya. Ya, saya rasa ini kalau menurut saya terlalu detail ya bicarakan fenomena perpindahan dan perpindahan panas ya. Jadi banyak yang perlu diperhatikan di dalam berkaitan dengan pindahan massa, pindahan panas. Saya rasa kalau menurut saya tidak perlu disampaikan secara detail, tapi kalau tertarik nanti pada kuliahnya mungkin bisa ikut nanti summer school ya, nanti akan disampaikan sebagai kuliah pilihan. Nah, memang scale up ini kembali lagi adalah tantangannya adalah dalam pembuangan panas. Ya, dalam skala besar itu adalah pembuangan panas. Jadi pembuangan panas dari material padat itu lebih sulit dibandingkan dengan fasa cair. Ya, konduktivitas termal dan kapasitas panas cairan lebih baik daripada padatan yang berisi gas. Jadi memang kan padatan-padatan itu di tengah-tengahnya ada udara kan. Ya, maka konduktivitas termalnya itu
lebih rendah, ya, termanya lebih rendah. Jadi perpindahan panas akan terhambat, ya, di dalam tumpukan padatan tersebut. Ya, derajat pengadukan juga lebih rendah dibandingkan dengan sistem di reaktor submerged, ya. Jadi kan kita tahu, ya, jadi mengaduk itu lebih ke, ya, kenaikan temperatur menyebabkan evaporasi. Evaporasi mengurangi jumlah dan aktivitas air. Ini juga akan bisa menghambat pertumbuhan. Ya, jadi beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam scale up. Ya, mungkin saya rasa tidak perlu lah, ya. Jadi scale up-nya pun mungkin yang kemarin sudah dibahas tentang yang submerge, ya. Jadi scale up berdasarkan rasio, kesamaan rasio, ya, kesamaan superficial gas velocity, kesamaan volumetric airflow, ya. Jadi ini ditinjau dari temperatur, ya. Jadi ditinjau dari temperatur, dan ini adalah temperatur, ini adalah jaraknya. Jadi mana saja yang diambil yang sama, tetapi antara skala kecil dengan skala besar itu mempunyai pola yang berbeda. Ya, ditinjau dari sisi, jadi ini adalah melihat begini, ini temperatur pada central axis, jadi di sini, ya. Kemudian ini adalah axial distance, ya. Jadi pada jarak di sini, temperatur pada central axis, temperatur central axis, temperatur di sini, ya, temperatur di sini, ya, pada central axis. Jadi, dan kemudian pada ini adalah jaraknya, ya, temperatur pada jarak dan temperatur pada. Nah, ini diambil yang manapun pada skala besar itu tidak bisa kita dilihat dari temperatur, ya, profil temperatur tidak bisa sama, ya, antara skala kecil dengan skala besar. Ya, jadi itu salah satu mengapa scale up itu tidak mudah untuk sistem bioreaktor fasa padat ini. Oke, mungkin ada pertanyaan. Silakan untuk yang silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tentu, ya, kalau mau ditanya apakah nanti faktor yang berpengaruh apa saja, ya, nanti bisa dilihat, ya, di kuliah webinarnya. Mungkin saya akan sampaikan, ya, di YouTube-nya, ya. Jadi misalnya saja ukuran partikel, ya, sudah pasti nanti akan mempengaruhinya, ya. Karena kalau nanti ukuran partikelnya terlalu besar, maka akan lebih lama dibandingkan dengan yang ukurannya lebih kecil, gitu, ya. Nah, air itu sangat penting, ya, water activity itu sangat penting, ya. Dan control the temperature, one is that we keep. Nah, ini sistem yang menggunakan drum roller, ya, rotating drum. Jadi ini berputar, terus kemudian diberikan udara, ya, udara masuk ke sini. Ya, ini salah satu contoh tipe cylindrical drum atau rotary fermentor. Ya, jadi contoh-contoh yang diberikan. Ya, jadi sistem yang dipakai tadi ini adalah jenis yang tadi drum tadi, ya, di awal ada fotonya, ya. Ya, jadi ini katakan potentially many high value products including primary and secondary metabolite could be produced in SSF. Ya, it is estimated each third of the industrial energy produced is made by SSF. Jadi sebenarnya banyak sekali
potensi untuk mengembangkan solid state fermentation ini. Ya, di samping mungkin tadi bioremediasi ya, atau sebetulnya composting itu. Ya, kemudian biopulping juga ya, bisa dengan metode mirip, namanya sebenarnya masuk ke dalam kelompok solid state fermentation. Oke. Apakah ada pertanyaan untuk bioreaktor fasa? Jadi saya memperkenalkan tentang bioreaktor fasa padat ya. Jadi tadi sudah sampaikan bioreaktor fasa padat intinya adalah menggunakan substrat padat dengan jumlah air yang relatif sedikit ya, atau bahkan hampir tidak ada air bebas. Ya, dan itu sebetulnya kondisi alamiah terutama untuk filamentous fungi. Ya, jadi filamentous fungi kan tidak normal hidup dalam kondisi submerged ya, di mana jumlah air. Nah, dalam kondisi seperti itu fungi-fungi ini atau berpotensi untuk menghasilkan berbagai macam produk ya, baik produk pangan atau ya sebagai makanannya itu sendiri, atau menghasilkan produk-produk lain yang diekskresikan, baik itu enzim ya, sebagai bentuk enzim, antibiotik ya, dan biopestisida dan berbagai macam produk-produk lainnya. Ya, jadi memang bioreaktor fasa padat relatif tertinggal dibandingkan dengan submerged, tetapi dekade terakhir ini mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Ya, sekarang perkembangannya pesat sekali dan orang makin banyak meneliti sistem fasa padat ini. Ya, walaupun banyak tantangan-tantangannya, tapi peluangnya besar ke depan untuk memanfaatkan fasa padat ini. Ya, jadi kita sebagai orang teknik kimia sangat memahami bahwa ini lebih sulit. Ya, baik dari sisi perpindahan massa, perpindahan panas itu lebih sulit. Menjaga homogenitas, mengendalikan itu lebih sulit dibandingkan dengan submerged. Ya, oke, saya rasa mungkin itu Pak Wawan, mungkin silakan kalau ada pengumuman lebih lanjut.